Jenderal bagi seorang perwira tinggi TNI, artinya memikul tanggung jawab besar terhadap prajuritnya. Karena itu, seorang jenderal dituntut memiliki sikap tegas, lugas, dan dekat dengan prajurit. Sifat ini yang membuat jenderal-jenderal dihormati dan disayangi oleh para prajuritnya. Berikut ini cerita jenderal TNI yang hidup sederhana dan rendah hati. 1. Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono. Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono saat masih menjadi Kasat melakukan kunjungan kerja di Timika, Papua pada September 2017 lalu. Ia memberikan pengarahan kepada prajuritnya yang berada di seluruh garnizon Timika bertempat di Mayonif 754 ENK. Mulyono terlihat sangat dekat dengan para prajuritnya. Hal ini terlihat ketika usai memberi pengarahan, banyak prajuritnya yang bertanya dan menyampaikan unek-uneknya kepada Kasat. Namun kebanyakan prajuritnya meminta diberi beberapa fasilitas untuk prajurit. Jenderal Bintang 4 ini pun menjawab semua pertanyaan prajuritnya dengan bijak dan kebapaan. Bukan itu saja, bahkan Kasat pun turun dan mendatangi anggotanya. Di luar dugaan, Jenderal Mulyono kemudian mendekati Prada Meril dan merangkulnya. Prajurit TNI asal Papua ini pun merasa haru atas perhatian atasannya. Apalagi dengan rendah hati Mulyono menyebut dirinya cuma pelayan bagi para prajuritnya. 2. Jenderal TNI Purnawirawan M. Jusuf. Mantan Panglima TNI era 1978 sampai 1983, Jenderal M. Jusuf ini berbeda dengan para pendahulu dan jenderal yang lain. Jusuf dikenal sebagai sosok jenderal yang disegani anak buahnya karena hidupnya yang sederhana. Menurut kesaksian para prajurit, Jenderal M. Jusuf tak pernah makan malam di restoran mewah. Makanannya biasa saja. Apa yang disantap oleh prajurit, itu juga yang dimakan oleh sosok Jenderal TNI Purnawirawan M. Jusuf. Jenderal Jusuf menghabiskan waktunya untuk berkeliling dari satu barak ke barak lain. Oleh karena itu, ia mengetahui permasalahan prajurit di lapangan. Berbeda dengan pejabat lain yang hanya menerima laporan di kantor ber-AC, Jenderal Jusuf melihat langsung para prajuritnya. Hal ini dikisahkan oleh wartawan senior Atmaji Sumarkijo dalam buku yang berjudul Jenderal Jusuf, Panglima Para Prajurit terbitan Kata Hasta Pustaka tahun 2006. Muhammad Jusuf adalah jenderal yang sangat memahami bahwa satu pasukan dengan pasukan lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Di Kalimantan Barat misalnya, ia berdialog dengan Komandan Kodim setempat. Sang komandan meminta 5 buah kapal berkekuatan 40 PK untuk patroli. Hal itu dikabulkan Jenderal Jusuf karena melihat langsung teritori Kodim itu dipisah oleh sungai-sungai. Begitulah Jenderal Jusuf, selalu bersedia mendengarkan kebutuhan prajurit. Kisah yang mengharukan adalah saat ia meninjau asrama di Ambon. Kondisinya sangat menyedihkan. Asramanya bocor dan bangunannya pun nyaris ambruk. Hal tersebut membuat Jenderal Bintang 4 ini berpikir keras. Kondisi asrama itu juga membuat dirinya tak sampai hati melihatnya. Dengan sigap ia langsung berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Hasan Salamet. Atas campur tangan gubernur, asrama tentara itu dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih baik dan dibangun hingga layak ditinggali. 3. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pranoto Rekso Samodra. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pranoto Rekso Samodra merupakan jenderal TNI yang memiliki kehidupan sangat sederhana dan sangat dicintai prajuritnya. Kesederhanaan tersebut dapat dilihat semasa hidupnya, yang mana Jenderal Bintang 2 ini hanya makan dengan sayur asam dan tempe. Imelda Baktia ialah penyunting buku catatan harian Jenderal Pranoto Rekso Samodra terbitan Kompas tahun 2014. Ia melakukan riset saat menyunting catatan harian tersebut. Imelda mengunjungi Tangsi Militer Kota Baru yang sekarang menjadi Korem Yogyakarta. Di sana ia menemukan seorang mantan anak buah Pranoto saat Perang Kemerdekaan. Mantan anak buahnya tersebut
bercerita sambil menangis mengenai Pak Pran panggilan akrab dari Pranoto yang merupakan seorang komandan yang paling baik, tulus, dan tanpa pamrih. Soal kesederhanaan Pranoto ini juga dituturkan oleh putra kelimanya yaitu Handrio Pribadi. Menurutnya Pranoto selalu menekankan keluarganya untuk hidup sederhana. Ia juga bercerita bahwa sosok ayahnya tersebut selalu memegang teguh prinsip. Handrio Pribadi juga mengatakan, kualitas seorang bukan diukur dari kepangkatan, akan tetapi diukur dari ketakwaan.